Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, kita sebagai manusia tentunya harus selalu mendengarkan kata-kata yang baik. Kita sebagai manusia harus selalu mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai manusia harus mendengarkan syair-syair yang indah, yang baik, yang tentunya itu akan memperhalus jiwa kita. Sahabat insan kamil, kita harus sering mendengarkan suara hati kita sendiri. Luangkanlah waktu dalam setiap harinya untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Taruhlah setelah kita sholat subuh, di keheningan subuh misalnya, tatkala kita sudah sholat, sudah berdoa dan berzikir di pagi hari, di kala waktu subuh, coba kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan suara hati kita. Dalam keheningan subuh, kita diam dan kita dengarkan suara hati kita. Apa yang disampaikan oleh hati kita? Apakah bisikan-bisikan hati kita ini menyampaikan hal-hal yang baik? Apakah bisikan-bisikan hati kita ini justru menyampaikan hal-hal yang tidak baik? Maka pentingnya kita mengecek suara hati kita. Kalaulah di dalam keheningan tersebut kita mendengarkan suara hati kita dan ternyata bisikan-bisikan di dalam hati kita itu adalah bisikan-bisikan yang baik, maka kita harus bersyukur bahwa hati kita adalah hati yang memberikan bisikan-bisikan yang baik. Tapi seandainya ketika kita berdiam diri dan mendengarkan suara hati kita, dan ternyata suara hati kita menyampaikan kebencian-kebencian kepada seseorang, menyampaikan niat-niat yang tidak baik, menyampaikan hal-hal yang negatif, maka segeralah kita mengendalikan suara hati tersebut agar membisikkan hal-hal yang baik. Kita reduksi suara-suara negatif hati tersebut dengan merenungi bahwa hal yang negatif tersebut akan membinasakan diri kita. Kita latih suara-suara negatif yang ada di dalam hati kita untuk tidak kita ikuti, untuk kita kontradiktifkan bahwa kita harus melakukan yang sebaliknya. Jika suara hati kita menyampaikan kata-kata membenci seseorang, maka kita kontradiktifkan bahwa kita tidak boleh membenci seseorang. Hati kita tidak boleh membenci seseorang, kita harus memaafkan seandainya orang tersebut berlaku zalim kepada kita. Maka dengan latihan-latihan ini, bagaimana kita kontradiktif terhadap suara-suara hati yang negatif? Ini belajar agar jiwa kita bisa terlepas dari bisikan-bisikan negatif dan kita terbiasa dan akhirnya menjadi sifat kita untuk tidak mengikuti suara-suara negatif di dalam hati kita. Ketika suara kebenaran terbit di dalam hati kita, maka perkuatlah kebenaran tersebut dengan tindakan nyata, dengan realitas nyata, sehingga semakin menguatkan sifat-sifat sifat-sifat positif di dalam hidup kita. Kita kikis sedikit demi sedikit suara-suara hati yang negatif, kemudian kita perbanyak suara-suara hati yang positif, dan dengan demikian maka kondisi kita akan menjadi semakin baik. Demikian sahabat insan kamil dari perkebunan teh yang ada di daerah Pengalengan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.